Ini literasi adalah kegiatan membaca, mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi. Jadi dalam literasi itu pasti ada membaca. Yang kedua ada berpikir. Gitu ya. Dalam literasi itu pasti ada membacanya, ada berpikir, yaitu kritis dan kreatif, dan ada menulis. Jadi beliau ingin mengatakan di sini, Profesor Sarwiji ini, bahwa literasi itu selalu ada 3 unsur yang paling penting. Di situ ada membaca, setelah membaca dia berpikir, dan setelah berpikir dia menulis. Dan saya melakukan yang ketiga ini, makanya memang menulis itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa karena pasti diawali dengan membaca dan berpikir, gitu. Kan nggak mungkin menulis tapi nggak membaca. Apa yang mau ditulis, gitu ya? Walaupun tadi bisa didengar, kita dengar ceramah, tapi kan bukan semata-mata dari ceramah itu saya tulis semuanya, kan tidak. Tulisan yang tadi misalkan tarbiyah ilahiyah saya dengar dari ceramah Pak Kiai. Tapi kan setelah ceramah itu kan saya buka lagi referensinya. Ayatnya saya buka, saya baca lagi, hadisnya saya baca lagi, terus ada tafsirnya saya baca lagi. Nah, barulah saya pikirkan gitu. Baru ditulis, nah gitu ya. Jadi menulis itu mengungkapkan ide gagasan kita dalam bentuk tulisan. Jadi ingat, dalam literasi selalu ada 3 hal ini, 3 poin ini. Membaca, berpikir, dan menulis. Kalau misalkan kalian nanti juga menulisnya novel, tetap saja ada berpikir di dalamnya kan, bahkan lebih jauh. Selain berpikir, berimajinasi. Yang kemarin menulis novel itu siapa? Amira ya? Bukan? Ya Amira. Yang nulis novel kemarin itu Amira siapa? Ismi. Ismi. Tulisan kau Amira di situ kan. Makanya novel itu lebih tinggi kualitas tulisannya atau hakikat tulisannya dibanding dengan artikel biasa. Karena kalau dalam novel itu ada imajinasi, menghayalkan sesuatu yang belum terjadi. Saya belum mampu, saya baru bisa menulis fakta saja. Tulisan saya itu baru membaca, berpikir, menulis tentang fakta, tentang informasi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alami. Tapi kalau novel nanti yang kalian tulis, cerpen atau ini, itu sudah berimajinasi. Kau sudah bisa membayangkan sesuatu yang belum bisa terjadi, lantas kau tuangkan menjadi tulisan. Luar biasa, gitu ya. Luar biasa hebatnya kalau bisa jadi novelis itu. Oke, ini literasi merupakan aktivitas belajar melalui kegiatan membaca, berpikir, dan menulis. Nah, ini kesimpulannya tadi kan sama. Jadi belajar melalui kegiatan membaca, berpikir, dan menulis. Gitu. Jadi belajar itu sebenarnya adalah bentuk wujud dari literasi. Jadi literasi tidak bisa dilepas artikan dari belajar. Literasi itu belajar itu literasi. Dan itu muatannya selalu minimal 3 hal. Membaca, berpikir, menulis. Yang ujungnya nanti adalah kita bisa memahami, kita bisa menampilkan, menafsirkan, menguraikan, dan menganalisis segala hal yang dipelajari. Oke. Terakhir pengertiannya adalah ini Profesor Sarwiji, literasi memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan karena literasi menjadi syarat untuk masuk dalam kegiatan belajar, untuk mengakses pengetahuan melalui membaca dan menulis. Artinya dengan kita literasi, menguatkan literasi sebenarnya itu adalah pintu masuk kita mengerti tentang pendidikan. Karena kan belajar itu pendidikan, menulis itu pendidikan, berpikir itu pendidikan. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk kepada pendidikan kalau kita tidak memasuki literasi. Oke, ini terakhir. Kesimpulannya, literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan seseorang. Ini dari kamus Wikipedia. Saya kira cukup ini, jadi nggak usah banyak-banyak ininya ya, tapi kan harus paham juga gitu ya. Jadi mata kuliah kita literasi pendidikan berarti segala hal yang kita baca, yang kita pikirkan, yang kita tuliskan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itulah namanya literasi pendidikan itu. Jadi segala hal yang kita baca, yang kita pikirkan, yang kita tulis berkaitan dengan dunia pendidikan itu yang disebut dengan literasi pendidikan. Nah, buku yang akan kita tulis nanti, apakah itu berupa fiksi atau non-fiksi, semuanya mesti berkaitan dengan pendidikan. Gitu ya. Mesti berkaitan dengan pendidikan karena kita literasi pendidikan. Terserah nanti sudut pandangnya dari mana-mana itu bisa. Tapi semuanya berkaitan dengan pendidikan. Dunia pendidikan itu sedemikian luasnya. Jadi kita bisa mengambil dari sudut pandang mana saja nanti, gitu ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang itu.
Saya bersyukur pada saat, tapi ini agak susah waktu itu ya. Mana ini? Oke. Saya bertemu dengan ini pada saat tahun berapa ini? Lupa saya. Oh, 2017 kalau nggak salah ya. Ini setelah pemilihan gubernur, sudah menang, Pak Anies sudah menang, tapi belum pelantikan. Itu buku saya yang ini, apa namanya itu? Saya diminta oleh, kebetulan kita berkunjung ke sana, ke apa namanya itu, di Jakarta Convention Center, Islamic apa itu? Apa namanya itu ya Allah? Pameran buku-buku Islam di Jakarta. Betul, Islamic Book Fair. Dan ini buku saya terbit ketika itu. Jadi dari penerbit bilang, Pak Tanjung sini, Pak Anies Baswedan datang. Pegang bukunya, nanti kasih sama beliau. Begitu Pak Anies datang memang semuanya rame. Tapi saya dikondisikan yang sebelahnya yang pakai kupiah itu, yang ketua pembina IKP-nya itu. Wah, saya didekatkan, Pak Anies ini ada penulis baru, bukunya baru terbit. Gitu ya. Dan saya berikan, Pak Anies ini buku saya yang terbaru, ini hadiah buat Bapak, selamat. Gitu. Dan saya salutnya itu adalah dia mengupdate foto ini di Instagramnya, gitu. Jadi ini bukan saya yang mengupdate, dia yang mengupdate di Instagramnya, dan saya tidak tahu ini. Saya dikasih tahu oleh salah seorang guru yang menjadi followernya Pak Anies dan bilang, Pak itu foto Bapak mengasihkan buku ke Pak Anies dibuat di Instagramnya, di akunnya. Dahsyat sekali, dan komentarnya bagus sekali. Lihat saja tuh di bawahnya itu. Yang like-nya itu 14.000 gitu kan. Itu kebanggaan buat saya gitu ya. Nah, bukan masalah Pak Aniesnya, saya nggak kenal beliau pun tak kenal dengan saya, tapi setidaknya beliau menghargai buku dengan komentarnya di Instagramnya itu bagus sekali gitu ya. Nah, ini yang dia bilang tadi, literasi itu untuk keterbukaan wawasan. Sebenarnya minat baca di Indonesia tinggi, tetapi daya bacanya rendah. Nah, itu yang saya bilang ya. Jadi kalau minat baca apa saja kita kan, kalau pergi itu kan apa aja kita baca. Ada plang baca, ada spanduk baca gitu ya. Ada brosur baca, semuanya kita baca. Tapi bacanya yang pendek-pendek, yang singkat-singkat. Begitu ya agak tebal nggak mau lagi baca. Koran nggak mau baca lagi, apalagi majalah, apalagi jurnal gitu ya. Makanya saya bilang tadi, kalau ini buku ilmu pendidikan Islam, ini tebalnya segini, Profesor Ramayulis nengoknya langsung pusing kan, langsung ngantuk gitu. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah S1 di Jakarta itu sama kawan-kawan, kalau susah lah tidurnya pada malam hari itu, kami ngambil buku. Jadi kalau ngambil buku sambil baca begini, langsung tidur. Gitu. Jadi kalau susah tidur, ambillah buku yang tebal, itu langsung tidur, langsung ngantuk. Tadi nggak ngantuk-ngantuk gitu ya. Nggak ngantuk-ngantuk. Begitu baca buku langsung ngantuk. Begitulah lemahnya daya baca kita itu. Jadi minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya